dengan pendapat ini kan tentunya ada atau juga yang dua. Nah, seterus dari masukan di sini kan itu kita kemudian mendengar penjelasan dari Bang Pol dan juga ketika anggota dewan memberikan pendapat, kita kemudian sepakat untuk membentuk tim kerja ini akan ada punya dua program. Yang pertama melakukan kajian dari RDP ini dan kemudian akan menghasilkan akan kita sampaikan kepada gubernur dan juga kepada yang kedua ini juga kita akan minta untuk mempelajari karena kita ini kan DPR baru, semua proses yang terjadi kan kita tidak ikuti karena kita sementara prosesnya sudah dimulai. Nah, sehingga kita akan mempelajari baik itu peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya, kemudian peraturan pansel, supaya kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak memberi makna dari sebab muasal kursi afirmasi ini dibentuk, ya tentunya kita harus menciptakan sebuah konsep yang baik dan kita akan sampaikan kepada pemerintah. Artinya bahwa kalau kemudian proses seleksi ini hanya semata-mata dilakukan seperti orang tes menjadi pejabat atau menjadi pegawai, maka tujuan dari kehadiran kursi afirmasi ini justru tidak mencapai tujuannya. Karena sejak semula kan kursi afirmasi ini diberikan oleh pemerintah atas tuntutan kurangnya saudara-saudara kita orang asli Papua yang duduk yang mewakili saudara-saudara. Berarti ini salah satu nanti tim kerja juga mengkaji terkait di peraturan yang pasal 106 itu ya? Pokoknya saya kira semua yang kita anggap perlu diberi pandangan, kita pasti akan memperjuangkannya kepada pemerintah. Bapak, tapi SK putusan ini sudah dibawa ke Jakarta, apakah tim kerja akan punya waktu yang cukup untuk melakukan ini? Saya kira SK-nya belum dibawa ke Jakarta. Sudah betul. Yang ke Jakarta itu kan pansel. Hasil koordinasi kita dengan gubernur, SK-nya baru disiapkan. Tapi kan tim pansel sudah diserahkan ke gubernur. Sudah serahkan ke gubernur. Benar, tim pansel itu sudah serahkan ke gubernur hasilnya. Kan SK-nya itu harus diterbitkan oleh gubernur. Kalau informasi yang kita terima SK-nya belum, itu lagi disiapkan. Pansel itu mereka bawa hasil itu ke kementerian. Tapi ketika nanti DPR sudah merekomendasikan, Pak, apakah pemerintah pusat harus mengakomodir rekomendasi ini atau tidak? Saya kira itu kan wewenang pemerintah pusat, tetapi kami sebagai lembaga perwakilan rakyat bertugas untuk menyampaikan aspirasi ini, bahwa ini ada yang lebih, ada yang kurang. Sekiranya pemerintah pusat berkenan, ya harusnya bisa juga dilakukan kajian kembali, evaluasi, supaya hasilnya itu betul-betul memenuhi rasa keadilan masyarakat kita di sini. Begitu kira-kira. Artinya mungkin untuk 5 tahun ke depannya. Artinya untuk 5 tahun ke depan. Ya, kalau untuk 5 tahun ke depan kan tadi saya sampaikan ya, bahwa kita harus mengkaji baik pasal-pasal yang ada dalam aturan ini, sehingga kalau kemudian itu tidak menjawab atau tidak memberi peran kepada lembaga adat di dalam menentukan calon-calonnya, maka saya kira tujuan dari afirmasi ini belum tercapai untuk 5 tahun ke depan, sehingga kita harus memberikan masukan supaya betul-betul peran lembaga adat itu jangan hanya sekedar memberikan surat keterangan, tapi mereka tidak punya wewenang untuk menentukan. Kan salah satu yang menjadi disayangkan. kendala itu kan, Pak, bahwa beberapa calon peserta ini kan terlibat partai politik. Menurut DPR sendiri, apakah seharusnya yang terlibat partai politik ini dapat diakomodir dalam afirmasi itu? Saya kira kita pasti akan banyak berbeda pandangan soal ini, tetapi sebenarnya ruang afirmasi ini diberikan untuk saudara-saudara kita yang betul-betul mewakili adat. Kalau kemudian dia pernah menjabat dan adat memberikan dia kesempatan, itu hak adat. Kita tidak bisa membatasi. Begitu. Pak, untuk dorongan terhadap lembaga masyarakat adat, artinya kan sekarang menjadi kendala karena ada versi A, versi B, versi C, sehingga didorong untuk kedepannya dibuat satu lembaga masyarakat. Apakah DPR juga akan membicarakan ini? Iya, saya lihat ini kan, tapi ini kacamata saya, mungkin belum tentu benar. Tetapi ada kesan bahwa seluruh tanah Papua ini, konsep adatnya itu mau disamaratakan. Padahal menurut saya tidak boleh. Kita harus mengkaji
sistem adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Jayapura, mereka pakai sistem Ondoafi. Berarti satu orang punya kekuasaan penuh. Nah, kita di selatan tidak begitu. Kita di selatan kalau Bapak Ibu ikuti tadi, RDP itu kan ada golongan-golongan adat. Kemudian dari golongan-golongan adat itu mereka punya wewenang masing-masing. Tetapi ada juga secara adat diatur bahwa meja peradilan adat itu ada di Salo. Nah, bagaimana fungsi adat ini kita beri peran sesuai apa yang berlaku. Nah, sehingga kalau kemudian ada lembaga adat yang dibentuk karena kepentingan pemerintah, ya saya kira juga harus dikaji kembali. Kalau kita bicara adat, ya kita bicara adat murni. Tapi apakah perlu ada perda mengenai? Saya kira perlu ada, dan sebagai DPR yang baru kita akan dorong supaya adat yang berlaku di satu daerah, dan khusus untuk kita di Papua Selatan, kita tidak bisa mengadopsi adat dari tempat lain. Adat di sinilah yang harus diberlakukan. Begitu. Ini mulai dari kabupaten sebelum ada provinsi juga perda adat ini belum pernah ini ya Pak ya. Ya, kan kehadiran lembaga-lembaga adat dan apapun namanya itu juga kan berbeda dengan adat yang berlaku di sini. Kita di sini tidak bisa satu orang jadi ketua untuk semua golongan. Seleksi ini sama dengan kita mau seleksi pejabat pertama golongan 2 atau kepala dinas eselon 2. Jadi kita tidak menghargai lagi apa yang sudah diputuskan di daerah-daerah pengangkatan. Kita hanya berpatokan ini ada seleksi tertulis, multiple choice, esai, bikin makalah dalam 3 jam seperti orang bikin skripsi, ada pendahuluan, tujuan, kesimpulan, saran. Kemudian itu yang dinilai. Pendaftar yang diusulkan ditetapkan dari masing-masing daerah pengangkatan itu latar belakang pendidikan beda-beda. Kita tahu masing-masing kita punya kemampuan, kita punya kompetensi. Kita tidak punya kompetensi. Selain yang saya mau sampaikan, Pansel tidak melakukan verifikasi dan validasi secara benar. Contohnya hasil seleksi itu ada saudara-saudara yang sudah lolos dengan nilai baik dinyatakan tidak lolos. Setelah dicek karena terlibat di partai politik. Baru tujuannya validasi dan verifikasi pansel ini apa? Apa yang dilakukan? Ini kan mengecewakan orang. Kalau memang tahu dari awal dia terlibat dari pasar, itu sesuai juga dengan pasal 77 di 106 PP 106. Kalau terlibat di partai politik otomatis dari awal sudah digugurkan. Jangan sudah diseleksi, kemudian nilainya tinggi tidak dimasuk, dinyatakan tidak lolos, dibilang karena terlibat partai politik. Nah, ini kerja yang seperti apa sih? Di Perpansel itu kan pasti ada sistem penilaian. Contohnya Pansel ada penilaian ujian tentang esai atau multiple choice atau wawancara atau bikin makalah dalam 3 jam harus menulis 6 lembar. Ini harus jelas penilaiannya seperti apa. Tolong dijelaskan nanti dari Kesbang atau Pansel sistem penilaian seperti apa. Karena di Pansel itu rata-rata maksimal nilai itu 1000. Sekarang penilaian hanya di bawah 100. Itu bagaimana caranya? Caranya memberikan nilai bagaimana? Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya harap rapat ini juga tidak hanya kita dengan pendapat saja, tapi harus ada tindak lanjutnya. Saya punya keinginan dan maksud yang harus saya sampaikan kepada Pansel dan menjadi perhatian untuk Pansel. Dalam seleksi, saya cerita tahapan dari Kabupaten Asmat.
kami rapat sidang adat dari beberapa suku. Saya perwakilan dari Jawa Barat. Di situ dilihat di DPR provinsi sudah ada dari wilayah adat lain. MLP pun demikian. Untuk DPRP, afirmasi keputusan ulama kami bagi baik dan rekomendasinya saya ada bawah. Dan mereka waktu sidang, ketua LMA sudah PDF masuk ke pansel. Ada salah satu pansel, Bapak punya anggota telepon ke LMA, tolong jangan 10 orang, 6 saja. Cari 3 laki-laki, 3 perempuan. Saya cari itu perempuan setengah mati untuk Asmat. Asli Asmat itu. Tidak ada. Saya sendiri bolak-balik Jayapura karena ada persyaratan umum itu harus SKCK-nya dari Jayapura. BNN untuk apa narkobanya harus dari BNN, tidak boleh dari kepolisian. Dan kejaksaan tinggi itu dari Papua. Dan itu yang kita laksanakan sesuai dengan persyaratan umum. Kalau khusus sudah rekomendasi. Terus dari sini pansel Merauke, pansel di sini pun satu kamar, bapak yang macam 6, 2 saja. Dan LMA PDF 2 ada juga di sini. Sampai di sini, teman-teman seperti Aplonia, seperti Elizabeth Tahari, tidak punya persyaratan dari provinsi mereka urus DPRK. Dan dibawa oleh salah satu MLP dapat langsung kasih masuk, saya tidak diloloskan. Terus bapak mereka sampaikan pada kami, waktu kami gugur dan teman-teman yang lain, saya ada daftar bernama nama master daftar di Silon. Saya sama kakak-kakak ketemu KPU. KPU bilang ibu punya surat sudah, DPP sudah ada, pemeriksanya sudah ambil dan sudah putus. Ibu bukan anggota lagi yang partai politik. Sudah ada suratnya saya bawa. Di Silon itu biasa terdaftar tidak apa-apa terdaftar. Sampai kapan pun dia sudah mati pun dia nama masih ada. Mereka hanya membuat saya dengan satu nama terdaftar di KPU dan saya tidak diloloskan. Saya minta tuh, hasil itu harus betul-betul. MLP kenapa tadi Bapak Interhoma saya suruh hadir karena mereka intervensi di dalam situ. Mereka juga turut menilai ini sapunya, ini karena selingkuh, ini karena saudara, ini kayak adik kakak. Ada di dalam situ, makanya satu tuh MLP harus hadir di situ. Saya yakin dia semua dia tahu, tapi dia tidak ikut turut intervensi. Saya tahu itu. MLP intervensi semua ini. Karena contoh dari saya di Asmat, ada anggota MLP di situ, dia bawa dia punya adik yang persyaratannya itu ada di DPRK. Persyaratannya memang sudah kirim sama saya, bukti semua kami punya ada. Terus saya dipersoalkan lagi di politik, partai politik. Pada saat awal, saya gugur teman-teman saya seperti di sini ada kakek Tiwapun, ada Bapak Robi Kabur, mereka lulus lagi. Diseleksi kedua, baru mereka tidak lulus, kita bikin bingung teman-teman yang lain. Ini pansel ini bagaimana ya? Kamu kalau tidak mengerti, jangan jadi pansel. Atau kamu pura-pura tidak tahu. Kami gagal, batal saja di pansel ini. Kita mulai dari awal. Kenapa satu untuk MLP harus ada? MLP ada intervensi semua ini, bapak-bapak yang terhormat. Karena selingkuh, karena kakak, karena adik, mereka mencabuci. Dan di situ ada voting. Pada saat kami di hotel itu voting dan mereka memilih siapa mau siapa, siapa. Papua Selatan ini ya kamu dengar. Orang Asmat mati, Pofendigul dan Marin banyak mati untuk provinsi Papua Selatan. Jangan angkat orang-orang yang tidak tahu mengerti. Untuk dulu memperjuangkan hak aspirasi kulit hitam rambut keriting di Papua Selatan. Tidak boleh bermain-main di lembaga ini. Harus orang yang betul mampu, orang berbudi pekerti, orang yang manifestasinya bagus, yang mengerti tentang Papua Selatan baru duduk. Pansel jangan memilih salah-salah orang. Kasih masuk orang yang tidak mengerti itu untuk apa? Dia mau bicara apa di lembaga ini? Ini masalah banyak di atas tapi Pofendigul dan Marin.
baik-baik kembali lagi. Ini kan maksudnya semua sama saja, yang bingung. Tadi Pak Leo bilang kamu sebelum bingung partai politik. Kita dari awal tidak ada partai politik terus selesai. Ada teman saya yang sama-sama urus di Jayapura juga partai politik. Kenapa dia lolos sendiri? Bapak yang terhormat, tolong. Bapak mereka punya hak legislasi. MLP tidak punya hak legislasi. Bapak mereka punya hak untuk mengontrol eksekutif. Bukan hanya kontrol keuangan sih, tapi mekanisme yang ada di eksekutif itu harus dikontrol legislatif dengan keras dan tegas. Bikin jadi prinsip untuk melakukan hal ini. DPR punya hak legislasi yang paling tertinggi di Republik Indonesia. Tolong selesaikan masalah ini. Jangan dilanjutkan, tapi dibatalkan. Kalau tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang. Tidak boleh orang Papua bodoh-bodoh duduk di lembaga yang terhormat ini. Lembaga adat ini orang berjuang setengah mati baru ada ini afirmasi. Jangan sembarang-sembarang anak adat yang duduk di atas lembaga ini. Karena akan mati 7 turunan di atas negeri ini. Terima kasih waktu saya kembalikan. Waktunya saya langsung masuk saja. Nama saya Thomas Tunggal. Kami dari kelompok yang kami namakan tim pengawal administrasi, tim netral pengawal administrasi DPRD Provinsi Papua Selatan. Di sini ada sejumlah hal yang telah kami siapkan. Anda kronologis, kemudian nanti di backup dengan backupan dengan segi hukum sedikit yang akan disampaikan oleh teman. Di sini karena materinya panjang, saya akan perjelas pada poin-poin saja. Jadi yang pertama bahwa seluruh tahapan proses verifikasi DPRD Papua Selatan yang kami temukan ini bukan sebuah persepsi atau sebuah dugaan, tapi sebuah bukti dan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Pansel adalah maladministrasi dan KKN. Itu kami punya bukti. Jadi proses tahapan ini kami sudah lewati. Di sini saya akan jelaskan tentang kronologis ini. Ada 3 tahapan. Tapi secara garis besar saya akan sampaikan dan materinya kami akan serahkan ke DPR. Yang pertama, di sini yang saya tekankan pada tanggal 10 batas waktu yang disampaikan oleh panitia, oleh Pansel sendiri. Pada saat tanggal 10 itu, di situ Pansel ini mereka sudah menerima dokumen dari masing-masing daerah pengangkatan, yaitu ada 4 daerah ya, Bogor, Mapi, Asmat, dan Mapi, Merauke. Di situ mereka sudah tentukan 6 orang. Saya tidak tahu itu mekanisme bagaimana, mereka bisa menemukan 6 orang itu. Jadi pada saat kami mendaftar, mereka tolak. Mereka harus melakukan, mungkin saya berharap Pak Joko harus hadir juga. Dia jadi otak. Mereka harus melakukan nama. Kalau di dalam setiap berkata dari mana, Bogor, Mapi, Asmat atau Merauke. Mereka sudah melakukan ini, kemudian mereka tanya mereka kalau ada nama di dalam daftar ini, kami terima dokumennya. Kalau tidak, kami menolak. Di situ terjadi persoalan, terjadi keributan pada saat itu. Terjadi keributan, artinya dengan dasar apa? Baru sempat itu tegaskan Pak Joko. Dengan dasar apa kamu menamakan 6 orang ini? Apa kamu sudah verifikasi dokumen belum? Sementara di PP 116 di situ ditegaskan bahwa setiap orang asli Papua, setiap yang berarti individu, dia punya hak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta atau calon anggota DPRD. Dan sampai saat itu Pak Joko tidak bisa membuktikan itu, sehingga terjadi keributan dari 4 daerah pengangkatan itu. Makanya Pansel perpanjang waktu ke tanggal 15. Sehingga dari indikasi itu kami menilai bahwa ada sesuatu yang sudah diamankan. Dan pada saat kami mendaftar, saya punya dokumen sama seperti saudara ini.
kami dituduhkan karena berafiliasi di partai politik. Tapi pansel tidak bisa membuktikan itu. Jadi pada saat kami mendaftar, dan saya kira semua peserta yang dirugikan ini, pada saat itu kami mendaftar, kami sama-sama pansel centang ini persyaratan yang diatur oleh PK 16. Mereka centang kelengkapan ini, semua kami lengkap. Nanti pada saat tanggal 20 setelah pleno 1 ya, di situ teman-teman dinyatakan tidak lolos dengan alasan berafiliasi di partai politik, kemudian SKCK dan lain-lain. Tetapi faktanya mereka yang diloloskan juga, mereka punya dokumen yang kurang, dan kami urus itu sama-sama. Kemudian kami mendesak pansel pada saat itu untuk membuka ruang sanggahan seperti itu. Hanya pada saat penetapan atau pengumuman itu, pansel mengatakan aparat. Jadi ruang itu diisolasi. Kami tidak bisa naik ke Seniden pada tanggal 20 itu. Padahal kami punya hak untuk mendengar itu. Sehingga yang terjadi seperti yang saudara jelaskan tadi itu. Saya suka dia, suka siapa, karena kita suka kain juga. Jadi validasi verifikasi administrasi dan validasi data tidak dilakukan oleh pansel. Kami punya bukti itu. Sehingga semua tahapan itu coba kami dorong lewat media. Berapa tahapan itu? Sampai dengan proses itu dipaksakan jalan terus. Sampai pada tanggal 31 kami melapor ke Kejaksaan Negeri Merauke terkait dengan dugaan maladministrasi dan KKN. Itu kami sudah melapor. Tapi proses itu tetap ditindaklanjuti terus. Bahkan sampai tanggal 3 Februari pansel menyerahkan hasil 9 nama itu ke PJ Gubernur. Sehingga pada saat itu memang kami sempat bukan melakukan protes, tapi kami tidak diberikan ruang pada saat itu. Bahkan PJ Gubernur pada saat itu kami mendesak supaya kami diberikan ruang untuk tahu masyarakat ini sehingga ada kesimbangan informasi. Jadi informasi itu tidak satu pihak. Karena tahapan pansel ini sudah syarat dengan maladministrasi dan terkait kami punya sejumlah bukti yang akan disampaikan oleh teman. Tapi PJ Gubernur tidak membuka ruang itu. Lalu dia menyatakan di media bahwa proses itu sudah final. Nanti mendadak diselesaikan. Kami sudah menegaskan bahwa pemerintah atau negara ini tidak boleh tunduk pada kepentingan satu orang. Dan kami menilai juga bahwa semua tahapan ini sama dengan tukar-guling kasus, tukar-guling kejahatan. Karena kami punya sejumlah bukti rentetan-rentetan orang yang diloloskan ini. Makanya kami merasa bahwa terutama rakyat ini bahwa seolah-olah tidak ada lembaga satupun yang berpihak kepada masyarakat. Sehingga kami bisa hadir dan datang ke gedung DPR yang terhormat atau yang mulia ini. Karena semua rentetan proses ini kan sudah lewati, termasuk sampai ke MRP. Makanya kami ke sini dengan sebuah harapan bahwa dari cerita panjang ini dia bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa proses hukum itu memang penting, kami sangat paham itu, tapi rakyat yang dibuat sulit. Kalau kita bicara P2N, itu sebuah proses yang panjang. Dan kondisi kami saat ini memang dipersulit dengan situasi seperti itu. Semua tahapan jalan terus begitu.
mungkin dengan hasil ini, hasil dengan pendapat ini, ada sebuah kesimpulan bahwa sebuah masalah yang serius dan mungkin DPR bisa bentuk pansus untuk melakukan pengkajian dan pembatalan. Karena ini hal yang serius. Karena pansus itu lain karena bergaining politik kita tidak sesuai. Bergaining politik antara negara Indonesia dengan rakyat Papua. Itu cerita balik yang saya minta ini. Orang Papua itu minta merdeka. Makanya dikasih ruang itu. Negara berpikir bagaimana ada jalan yang terbaik. Itu yang mengatur partai juga dengan kesal. Di selatan di sana tidak punya politik. Negara berikan ruang dengan ruang afirmasi ini supaya ada keseimbangan di parlemen. Karena secara politik lewat partai politik pemilu untuk kompetisi normal itu kita orang asli terutama orang Papua itu untuk dapat keseimbangan itu kita dapat sehingga kasih ruang itu. Ruang ini harus diatur lebih baik oleh pemerintah daerah atau pemangku kepentingan daerah ini. Jangan ruang itu dikelola untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang kami amati seperti itu, kami belajar begitu. Rakyat mau ditipu sampai kapan? Sehingga saya tegaskan bahwa saya garis bawahi pernyataan dari yang terhormat Pak Ketua DPR bahwa memang kami mengerti di PP 1 Senada untuk penyelesaian ke proses hukum kebetulan, tapi kasihan dengan rakyat ini. Pasti punya waktu dan proses itu berjalan terus. Istilah angin menggokong karena berjalan begitu. Seolah tidak ada pemerintah di atas tanah ini, tidak ada hukum tapi ada kepentingan. Makanya kami minta DPR yang terhormat untuk harus sebuah tindakan atau sebuah keputusan dari hasil ini dengan pendapat ini bisa melahirkan sebuah pansus sehingga hal itu menjadi serius. Ada sebuah kajian untuk pembatalan karena pembatalan itu bisa melalui kebijakan politik maupun melalui proses hukum. Dan saya berharap harus ada kebijakan politik karena rakyat yang dipersulit dengan proses hukum. Kami tahu proses hukum sebuah biaya. Rakyat tidak punya biaya, pasti pemerintah akan menang di situ. Itu fakta yang terjadi seperti itu. Kalau keadaan sudah seperti ini, otos ini mau diikut kemana? Masih penting otonomi pusat atau tidak? Kalau tidak, berarti negara masuk siapa? Atau kita kembali ke yang pertama? Itu berapa poin yang saya garis bawahi karena ini yang saya jelaskan ada semua tertulis ini kami akan serahkan. Jadi inti dari pernyataan saya bahwa pemerintah tidak boleh atau negara atau hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan satu orang elit politik di Papua Selatan. Hukum harus ditegakkan, pemerintah harus berwibawa, lembaga-lembaga harus berwibawa. Jangan dikelola atau dipermainkan oleh sekelompok orang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin waktu selanjutnya saya berikan kepada saudara saya Simon. Silakan. Dia tanya dia, mau tahu tidak 4 orang ketua adat umum di Tanah Malin ini? Dia tanya. Berikutnya, wawancara berikutnya, kau tahu bahasa atau tidak? Kalau tahu bahasa Malin, suruh wawancaranya dengan bahasa Malin. Di sampingnya harus ada elemen dari elemen Malin supaya membuktikan rekomendasinya itu bahwa dia tahu bahasa Malin, rekomendasinya keluar dari sana. Yang berikutnya, dia anak adat sejak kapan dari golongan itu? Detailnya, dari golongan itu anak adat diangkat secara bertahap 10 sampai 15 tahun di dalam adat Malin. Datang dari golongan mana? Rekomendasi itu keluar benar tidak? Bukan anak adat dari jalan-jalan. Yang berikutnya. Yang berikan rekomendasi ini hanya untuk surat golongan saja. Yang berikutnya, golongannya itu
ketua adatnya sah tidak? Mayo, Imo, Bodo, Mayo, Imo, Esam, Sosok. 4 golongan ini harus betul-betul dari rekomendasi dari yang 4 adat itu. Ini yang DPR provinsi, bukan seperti ambil rekomendasi dari ketua adat kampung, ketua adat ini, ketua adat itu. Ini kan sudah jelas harus datang dari 4 itu, karena di tingkat provinsi. Kalau DPRK ya boleh. Ini kok disamakan seperti DPRK. Yang berikutnya, yang ketiga, saya lihat DPRP ini sudah dekat dengan keluarga. Dekat sekali dengan keluarga. Sangat dekat sekali dengan keluarga. Contoh, dan juga ada intervensi MRP ke dalam. Ini tidak boleh. Intervensi orang MRP datang bawa saudaranya ke sana, datang suruh kasih lulus ya. Ini ada apa? Kita orang Papua bicara baku hantam. Saya yang terhormat kata Eris Lukun, kami pernah melawan di Sisbel. Saya bilang itu untuk partai itu orang Papua bisa masuk tidak situ. Tidak, akan bilang sudah kamu punya jalur sudah ada. Ada DPRK, DPRP. Ini hari ini kami sudah datang lagi di sini. Ini mengingatkan kita kembali. Ya sekarang di DPR yang ini saja kita di mana kita tidak orang Papua. Tapi syukur ada DPR ini kan bisa kita hadir di sini. Tapi kalau solusi yang berikutnya tidak ada kami di sini ya pasti jawab mereka itu sama ke orang-orang Papua. Nah, kami datang ke PJ Gubernur kemarin. Yang pernah jadi anggota DPR tidak boleh masuk. Itu gila aturan. Bagaimana kita mau pilih orang yang menjadi dasar penentuan adanya afirmasi anggota DPR anak Papua yang tidak lolos. Makanya dibuat afirmasi supaya anak Papua yang tidak lolos dia menjadi anggota DPR. Itu di TIT. Cukup baca dia punya surat itu. Merauke 25 anggota DPR yang dari sekian banyak ini anak Papua yang hanya 4 orang. Ya. Tadi Bapak bilang untuk bisa pintar bicara untuk pintar belajar di partai politik. Bagaimana mungkin orang dari jalan lalu buat begitu? Pak, ada satu kesalahan besar. Kami kemarin jadi anggota DPR provinsi tidak ada satu surat pun kami urus di Jayapura. Surat kesehatan narkoba seluruhnya urus. Kenapa saya boleh bicara begini? Saya kasih ruang banyak. Manu itu mau pergi untuk apa yang diperiksa surat kesehatan, surat narkoba, semuanya saya bilang urus di Jayapura. Tanya teman-teman, kami tidak ada satu surat pun kami urus di Jayapura. Kami urus di sini. Ya. Orang menjadi anggota DPR itu untuk apa? Lewat 2. Orang jadi anggota DPRK dan DPRP itu lewat 2 jalur. Jalur 1 jalur melalui undang-undang pemilu. Kami. Yang kedua melalui penunjukan. Siapa yang tunjuk? Masyarakat adat. Bapak Ibu saya harap menjaga ketenangan. Pendapat bukan untuk memberi tepuk tangan yang meriah. Baik. Jadi sabar saja ya. Karena tadi apa yang Pak Ali lagi sudah adil sudah tahu bahwa itu di kejaksaan lanjut toh. Jadi siap-siap data-data itu saja. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa penunjukan oleh masyarakat adat. Masyarakat adat ini sebenarnya kan tadi sudah disebutkan pembagian wilayah dan segala macam. Mungkin ada kesalahan pertama di Pergub. Dalam Pergubnya itu sudah bisa disebutkan masyarakat Pulau Kimau umpamanya di sana ada sekian banyak orang Papua di situ umpamanya 2 kursi. Kamu atur. Siapa yang kamu ajukan? Karena ada periode. Karena masyarakat ini sebelum adanya agama dan adanya pemerintah, masyarakat bisa atur dulu punya diri. Jadi kita bagi saja di sana. Jadi menurut saya pansel ini dia cuma periksa hal-hal yang ditetapkan oleh masyarakat, oleh pemerintah. 1, dia punya surat apa yang ijazah betul ke SMA. Periksa itu saya, jangan kemudian lagi. Ijazah betul ke tidak? Surat kesehatan betul ke tidak? Kalau orang ini tidak sehat, kembalikan ke masyarakat adat yang sudah ditunjukkan berdasarkan Pergub itu. Pak,
bukan minta maaf ini kita berarti, tapi saudara kita ini kurang sehat, mungkin bisa ada dari tempat itu ada bisa tunjuk lain saja. Kalau kita sekarang ini biasanya buat keputusan habis itu polisi beri pagar di muka. Berapa banyak guru yang kerja di daerah pedalaman itu mesti setiap orang. Kalau begitu kita usul ke depan semua guru yang ditugas di kampung, polisi harus ikut supaya jaga. Karena sangat berbahaya tiap tahun kami ambil keputusan untuk masyarakat, tapi tidak ada masalah. Apa yang tadi bicara tidak ada salah, cuma langkah pertama yang salah. Tidak bisa dibedakan antara masyarakat anggota DPR lewat afirmasi penunjukan oleh masyarakat adat disebutkan bukan ditunjuk oleh panitia, ditunjuk oleh masyarakat adat. Ya. Jadi mungkin pemahaman ini berbeda pemahaman. Ini penunjukan masyarakat adat. Dan kami lebih banyak tahu pada kepala perang. Sekarang ada masyarakat lembaga adat. Tapi kami punya pemimpin adat biasanya kepala perang. Terus yang berikutnya Pak, mengenai penunjukan ini masyarakat adat. Tapi kalau pansel lagi ambil sama saja. Malah saya kalau lihat ini adik-adik cerita tadi pilih diri juga ini. Kalau kemarin saya ikut biar rakyat 100 orang 2000 pilih saya masih kalah. Jangan sampai soal ini dibuat oleh orang yang kita kan bisa buat kalau kertas itu bisa saja subjektif. Jadi tadi ada Yohan bilang begini apa ini itu turut tidak tapi curiga betul. Saya juga curiga. Kalau saya buat ujian saya tidak senang orang yang saya buat soal kalau buat jadi berada pada saat hasil. Apalagi buat nakal luar biasa kalau dia afirmasi termasuk. Jadi yang berikutnya ini mengenai syarat kepartaian ini. Adik ini mungkin adik dekat wakil gubernur, wakil presiden juga. Poin ini harus dihapus. Kalau saya kalau meminta itu calon afirmasi itu calon orang yang pernah berorganisasi atau orang yang pernah jadi anggota DPR. Itu tolong dimasukkan karena mereka ini partai politik. Mereka partai politik. Bupati saja itu mau kampanye dia tetap minta cuti. Kalau tes pegawai negeri berdiri partai politik bolehlah. Tapi ini tes untuk jadi orang politik tidak boleh belajar politik. Saya pikir sekali poin ini harus dirombak ini, diperiksa kembali. Ini memang Bapak orang bukan membuat regulasi, cuma melaksanakan regulasi. Saya minta teman-teman juga mengerti. Adios ini orang baik, cuma adik saya kecewa sekali hari ini. Jadi kita lihat di dalam sini macamnya Papua dan Papua antar. Kita jadi salah satu yang memang kentara sekali itu kalau tadi orang curiga ini, saya juga rasa berat. Kami maju kemarin itu tidak seberat itu. Mereka kemarin punya uang untuk pergi tes kesehatan di mana-mana saja itu lebih mahal dari kami pakai bahan kampanye kemarin. Mesti ke Jayapura, mesti urus surat ini, urus surat. Enggak, kami yang tidak. Saya tidak tahu teman-teman kemarin urus surat di Jayapura semua. Tidak, teman-teman kita Dewan. Iya. Nah, itu kan apalagi afirmasi. Ini perlu lagi. Jadi begitu adik, itu yang masukkan saja. Jadi saya pikir itu ada dua jalur, satu jalur melalui pemilihan, ini kami, jalur berikut penunjukan, dan bukan hanya dibilang penunjukan, tapi disebut penunjukan masyarakat adat. Itu kalimat tidak dirombak bahwa penunjukan pansel atau hasil tes pegawai pansel. Terima kasih adik. Kami itu sampaikan ini karena saya bangga dengan adik. Terima kasih Pak. Yang terhormat Kakak Yomen, saya mau klarifikasi langsung. Surat gubernur itu nomornya tanggal berapa? Yang tadi Kakak jelaskan tentang mekanisme. Ya, izin. Jadi surat gubernur saya sendiri belum pegang fisiknya. Nah, tetapi itu kami sudah diinformasikan karena itu dari Des Bangpol yang sampaikan juga untuk kita. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya dalam hari ini saya usahakan untuk share juga ke yang terhormat Ketua DPR. Sarap mekanisme dalam
Dewan itu tidak ada pura-pura tentang desa terbaik. Kenapa? Kita sendiri ada afirmasi, ada pengangkatan, ada MLP, ada DPRP. Di sini kalau surat yang tadi kata itu PP 106 ayat 56 itu penetapan alokasi bagi setiap daerah pengangkatan. Ini 52. Ya 52 ini saya baca 56 juga. Ini kan harusnya kan connect dari DPR. Penetapan alokasi kursi bagi setiap daerah pengangkatan adalah wilayah adat di provinsi ditetapkan oleh DPR. Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRP dan MRP, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan ke ini kita bicara aturan karena Pak Kakak Yomen tadi semua bicara tidak keluar dari PP ini. Saya mau bertanya, Pansel Provinsi membuat berita acara keputusan Pansel Provinsi ini pasal 79. Pansel Provinsi membuat berita acara dan keputusan Pansel Provinsi Papua menetapkan calon anggota DPRP terpilih dan calon DPRP tetap berdasarkan atas peringkat dan hasil seleksi. Nah, di sini kalau kita lihat izin kakak yang saya dapat surat dari di sini, nanti kakak jelaskan sama kami. Apolonial tapi dia punya nilai paling tinggi 60,41. Tapi yang jadi Elizabeth Hahare 58,50. Itu yang pertama. Kenapa ada pergantian? Terus ini saya dapat ini saya tanya ke kakak Pandu di MAFI laki-laki Merkiu Temanjang 70,8, yang terpilih Sabinus Aino Yuyo 64,52. Jadi saya mau dengar klarifikasi dari kakak Pansel sendiri. Terus ada satu bapak yang lagi sudah hasil Pansel ini sudah tembusan sampai DPRP belum? Karena katanya Pak Ketua, ternyata kita belum terima hasil. Padahal dalam amanat 106 wajib hukumnya kami terima dia punya hasilnya. Itu yang mungkin saya minta Pansel untuk menjawab hal-hal ini dulu, supaya karena kita berlandaskan pada 106. Ya, jadi saya minta Kakak Yomen untuk yang terhormat Kakak Yomen untuk menjawab apa yang saya sampaikan dan saya mau mendengar langsung begitu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak anggota Dewan dan juga Saudara Wakil Ketua 2 yang sudah saya beri kesempatan dulu kepada Pak Yosef Yomen. Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama masalah saudari Apolonia dari Asmat dan juga saudara Melchior. Memang nilai seleksi mereka tinggi, tetapi mereka terlibat partai politik. Dan jadi mohon maaf. Tadi penjelasan saya pertama tadi bahwa ada saudara-saudari kita yang tidak terdeteksi karena kami dapat dari KPU datanya itu dinyatakan tidak terlibat partai politik. Tetapi setelah sudah masuk tes kompetensi, dilakukan pengecekan ulang lagi. Kok bisa? Dan ditemukan kedua saudara kami ini itu nilainya tinggi, tetapi sebagai calon anggota legislatif dan juga ada yang masih sebagai pengurus partai seperti itu. Sehingga kami gugurkan secara hukum sesuai dengan PP 106. Demikian. Lalu yang berikutnya, pertanyaan berikut tadi. Ya, Ibu Harare tadi secara urutan karena Ibu Apolonia gugur, maka Ibu Harare naik seperti itu sebagai calon terpilih. Mohon izin,
Bapak Wakil Ketua 2, ada pertanyaan yang belum dijawab lagi? Pertanyaan saya yang kedua adalah hasil putusan kakak pada itu pada hasil keputusan berdasarkan PP 106 ini pasal 75 itu kan hasil keputusan pansel kan harusnya DPR dapat poin yang ke-5. Keputusan pansel provinsi berita acara sebagaimana dimaksud poin kedua. Sebelum dikasih itu ditembuskan Permiti dan MSP dan DPRP. Nah ini yang saya mau tanya. Saya tadi tanya ke sekretariat bahwa tidak ada surat dari pansel kepada kami. Nah, itu yang saya mau minta klarifikasi. Kenapa kami tidak, pada amanat 106 menyatakan bahwa harus kami dapat surat itu dari bawah punya tim pansel punya kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hal itu sesuai dengan peraturan pansel nomor 8 bahwa harus kita menyerahkan. Tetapi harus saya pastikan lagi dengan Pak Ketua Pansel. Mudah-mudahan harusnya disiapkan untuk diserahkan. Dan saya mohon maaf pada kesempatan ini. Kalau memang itu belum, dan itu secara aturan itu sudah tertulis. Dan kalau itu belum diserahkan, saya akan pada selesai meeting ini saya akan sampaikan juga kepada Ketua Tim Pansel untuk diberikan. Karena itu kewajiban dari peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Dari Pansel. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan pandangan dari Bapak Ibu anggota Dewan, karena kita punya waktu ini kan sangat terbatas, tetapi saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Robert tadi, soal solusinya itu yang lebih penting. Ya, jadi pendapat dari Bapak Ibu semua kita tidak bisa beri kesempatan untuk semua menyampaikan, tetapi beberapa pokok-pokok itu kita sudah dapat poinnya, sehingga saya menawarkan kepada Bapak Ibu anggota Dewan ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kalau secara hukum tadi menurut ketentuan yang berlaku itu 3 hari setelah SK Gubernur diterbitkan, Bapak Ibu sebenarnya orang yang pantas duduk Dewan ini mereka ini. Jadi kita cuma mungkin buat rekomendasi. Apa yang tadi kita lihat itu kita keluarkan sebuah rekomendasi Dewan. Nanti pertimbangan hukumnya seperti apa tetap sudah sampai di kejaksaan itu bisa diajukan. Kalau permintaan saya dari tadi khusus untuk Adionen dan Pak Kesbang, syarat tentang orang menjadi calon anggota DPR itu saya pikir orang bodoh pun pasti mengerti. Kalau ini tes apa yang calon anggota DPR, dia tidak boleh belajar politik. Ini nomenklatur ini hapus. Bahkan itu mesti berubah. Pernah menjadi anggota DPR atau pernah terlibat di partai politik, baru dia boleh maju sebagai calon. Ini kan anggota DPR. Kami ini semua anggota DPR, kami dari partai politik semua Pak. Bagaimana saudara kita yang afirmasi dia tidak pernah belajar politik atau pernah organisasi dia bisa masuk? Tidak bisa. Jadi kami minta itu nomenklatur ini mungkin dirombak. Kalau Pak Ketua dan Pak Wakil teman-teman bisa mengerti itu, saya pikir itu yang harus dibicarakan. Terus yang kedua, kembalikan fungsi itu. Penunjukan oleh masyarakat adat. Itu ada beberapa yang kita lihat ada janggal. Itu yang kita rekomendasikan, nanti pertimbangan hukumnya seperti apa kita serahkan ke atas. Tapi pertemuan pada hari ini yang berkembang seperti tadi Pak Ketua sampaikan, itu memang yang kita lihat. Yang berikut, mungkin saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua, dan ini pertama kali anggota DPR Papua Selatan di atas tanah ini menerima tamu untuk menyampaikan. Dan ke depan kita harus berkomunikasi. Karena apa? Semua pemerintah daerah biasa buat. DPR biasa bak sampah. Pak Ketua ini tahu, di sini ada Pak Deni, ini di perempuan ini kita tahu DPR selalu jadi bak sampah. Karena apa? Pemerintah biasa pakai ini apa? Pilih-pilih depan. Buat keputusan habis itu macam tikus di belakang, nanti masyarakat berhadapan dengan aparat. Sisanya bawa ke DPR. Tapi Pak Ketua kita sudah pilih tanah ini. Kemarin saya bicara dengan Kak John juga, Kak John dia bilang orang yang menjadi anak adat yang sah itu cuma Heri Bertus Silur. Nah, sudah terus tahu
ada keputusan yang bagus seperti ini. Di tempat lain kantor-kantor sebakar-bakar, Papua Selatan tetap masih. Karena kalau kita bicara sebenarnya orang bilang kalau kanibal ini daerah pantai, tapi mereka sekarang menjadi orang yang sangat sawah, luar biasa. Kita harus mempunyai terobosan yang kemudian memberi rasa keadilan bagi kita semua. Nah, jangan sampai orang tua-tua kita sudah buat rapat adat, mereka sudah putuskan, tapi dari keputusan itu tidak ada satupun yang kemudian dihasilkan dari keputusan orang tua-tua adat. Saya kira ini, mohon maaf, bahwa sebagai anak adat kita pasti merasa terpukul. Benar, betul Bang. Terima kasih.